Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya para pasutri baik di tempat ini maupun juga di semua rumah-rumah yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming. Kita merayakan hari perkawinan sedunia di tingkat keuskupan kita dengan satu arahan atau satu tema, yakni transformasi kasih dan pelayanan dalam keluarga. Transformasi atau perubahan atau pembaharuan diri itu sudah menjadi, katakanlah, trademark keuskupan kita setelah kita merayakan sinode tahun 2020 yang lalu. Kita mau melakukan pembaharuan. Tentu saja pembaharuan yang mengarah ke sesuatu yang lebih baik dari kehidupan kita. Dan pada kesempatan merayakan hari perkawinan dunia ini, kita juga mau supaya keluarga-keluarga kita melakukan pembaharuan hidup. Dan pembaharuan itu memang berkenaan dengan spirit, dengan roh yang mendasari kehidupan satu keluarga, satu pasangan suami istri, yang kita yakini roh itu adalah roh kasih. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan tentang kasih itu. Dan kemudian Paus Benediktus ke-16 pernah menegaskan pula bahwa Allah itu adalah kasih. Deus caritas est. Artinya kasih ini memang adalah roh yang menggerakkan kehidupan keluarga, kehidupan kita. Dan saya meyakini kalau keluarga hidup tanpa roh, itu akan terjadi hidup yang mekanistik, hidup yang rutinitas tanpa satu api yang menggerakkan. Dan bagi kita, api yang menggerakkan itu adalah kasih, roh kasih Tuhan. Maka kita pada hari ini, kita diajak semua untuk membaharui roh kasih itu. Mungkin selama ini sudah berkurang. Kasih kita barangkali turun derajatnya. Ungkapan-ungkapan kasih juga tidak jelas lagi. Karena pengaruh-pengaruh dunia masa kini. Dan yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan merupakan aksi, merupakan tindakan yang perlu digerakkan oleh roh kasih itu. Kasih tanpa diwujudkan dalam tindakan yang kita katakan dalam pelayanan, maka kasih itu sebenarnya hanyalah satu gagasan, satu ideologi yang tidak punya efek untuk hidup kita sehari-hari. Tentu saja kita tidak mau seperti itu. Maka pembaharuan dalam rangka perayaan ini ialah bahwa kita mau membaharui roh kasih itu sekaligus juga pelayanan kita kepada sesama kita. Apalagi kita tetap hidup dalam satu cara hidup yang baru, new normal life, yang mau tidak mau kita harus menghadapi itu karena pandemi ini. Nah, saudara dan saudari, dalam konteks transformasi itu, saya mengajak Anda sekalian untuk memegang prinsip-prinsip Injili
yang dalam bacaan-bacaan hari ini disampaikan kepada kita. Kalau kita mau menghidupi kasih itu, membuatnya dia bertumbuh, berbuah dalam karya pelayanan-pelayanan kita yang menghidupkan keluarga, yang membuat keluarga itu sebagai tempat di mana kami merasakan sukacita, the joy of love dalam keluarga kami. Maka kita perlu membangun kehidupan bersama dengan prinsip-prinsip Injili yang hari ini dalam bacaan-bacaan kitab suci ditawarkan kepada kita. Pastilah selama ini kita sudah berjuang, berusaha untuk menghidupi prinsip-prinsip Injili itu. Namun hari ini diingatkan kembali. Yang pertama ialah keluarga kita dihidupkan, dibangun dengan satu andalan kita, ialah mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan pada Tuhan. Tuhan menjadi bagian yang amat penting dalam membangun kehidupan bersama kita. Relasi suami istri ditentukan oleh adanya Tuhan sebagai pribadi, tapi juga sebagai Dia yang mengajarkan kepada kami apa kehendak Dia, agar hidup kita itu dipenuhi oleh sukacita Injili, sukacita kasih itu. Karena apa sih artinya kalau kita hidup penuh beban terus kan? Ya kan? Kita mau hidup lebih penuh sukacita, bebas, tanpa satu beban yang membuat kita menjadi manusia yang selalu murung. Saya kira pilihan Anda untuk menikah dengan dia ini dan untuk bertahan hidup sebagai suami istri adalah pilihan untuk membuat hidup ini penuh sukacita. Kita sementara saja di dunia ini. Masa sementara itu diisi dengan beban-beban kehidupan yang kita buat sendiri. Pasti kita tidak mau kan? Dan memang Tuhan mengajak kita untuk menghidupi hidup di dunia ini dengan sukacita Injili. Bukan sukacita banal, anak-anak, atau sukacita yang sederhana hanya karena semua keinginan kita dipenuhi. Entah itu keinginan menjadi sukses, ataupun keinginan menjadi terkenal, atau keinginan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Mungkin itu kita tidak bisa miliki semuanya. Tapi dalam keadaan itu, karena yang kita andalkan Tuhan, maka kita merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Dalam bacaan pertama tadi, itu dilukiskan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Dan itu memang konkret. Kalau kita lihat pohon yang ditanam di tepi sungai selalu hijau, dia bertumbuh. Dan itu dibedakan dengan pohon yang ditanam di tanah yang tandus, di padang pasir. Nah, demikianlah harapan kita ialah bahwa Dia yang kita andalkan itu mengalirkan kasih-Nya kepada kita, maka kita bertumbuh, berkembang, berbuah. Kehidupan suami istri itu dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk kasih yang diperlihatkan kepada sesama. Nah, saya mengajak Anda sekalian untuk mengandalkan Tuhan sebagai pribadi. Dia adalah orang yang saya bisa bicara dengannya, dan saya mau bicara, mohon petunjuk dari Dia. Dan bukan hanya sebagai pribadi, tapi kita mengandalkan, artinya menata hidup kita menurut kehendak Dia, menurut ajaran yang Dia sampaikan kepada kita melalui gereja kita, melalui kitab suci. Salah satu ajarannya yang selalu ditekankan oleh Paus Fransiskus ialah ajaran untuk mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, dendam itu adalah borok yang akan menghancurkan hidup keluarga itu. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni, memaafkan. Bahkan orang yang
membuat dia atau menghukum mati Yesus, dia dari salib, dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, itu berarti kita mewujudkan itu pengampunan, maaf, kebaikan yang diajarkan Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita melakukan bahwa doa bersama ataupun doa pribadi itu menjadi bagian dari keluarga kami, disitulah kita mengatakan, oh ya, kami hidup dengan mengandalkan Tuhan. Karena dalam berdoa itu, dalam merayakan Ekaristi seperti ini, kita memang mau mewartakan kepada dunia ini bahwa kami hidup sebagai suami istri, tapi kami mengandalkan Tuhan. Amin. Maka saya berterima kasih kepada Anda sekalian yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, juga di rumah yang juga mengikuti perayaan Ekaristi. Dan kita Keuskupan Bogor tahun ini, kita mau mendalami tema Ekaristi, karena disitulah pusat kehidupan kita. Dan kalau kita mengatakan kami mengandalkan Tuhan tapi tidak pernah berdoa bersama, tidak juga ikut Ekaristi, tapi pergi ke mall, oke, ya itu namanya kita omong kosong itu. Jadi mengandalkan Tuhan itu kita perlihatkan dalam hidup sehari-hari kita, demikian juga dalam kasih kita. Hal yang kedua, prinsip yang kedua ialah dari bacaan kedua tadi. Saya merumuskan begini, bersama Kristus yang bangkit, kami pasti menang menghadapi segala kegelapan hidup ini, mengatasi segala penderitaan, segala kesulitan, segala sakit yang kita alami selama kita berada di dunia ini. Penyakit, penderitaan, apalagi yang lainnya ya, kesulitan ekonomi, kesulitan bergaul dengan orang lain, itu bagian real dari hidup kita selama kita berada di dunia ini. Dan itulah yang membuat kita tertantang. Tetapi pesan Injil, pesan Tuhan kepada kita melalui Santo Paulus dalam bacaan kedua, dia mengingatkan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Kami mewartakan itu. Bersama Kristus kita mengalahkan kuasa kegelapan yang puncaknya ialah pada kematian itu. Tetapi karena kami percaya kepada Kristus, maka kami mengatasi kegelapan hidup itu. Dan bersama Kristus, saudara-saudari, kita pasti bisa mengatasi segala tantangan, kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Ada hal penderitaan yang bisa kita yang bisa kita lewati. Ada penderitaan, kesulitan yang disebabkan mungkin karena kebodohan kita sendiri. Ada penderitaan, kesulitan hidup yang bukan karena kesalahan kita, tapi kita ada dalam arus itu. Nah, dalam situasi seperti itu, kita yang percaya kepada Kristus, kita menyadari bahwa saya menghadapi penderitaan ini, saya menghadapi kesulitan ini tidak berjalan sendirian. Kristus mendampingi saya, dan untuk itulah Tuhan hadir di dunia ini. Kehadiran Kristus itu dapat saya rasakan, saya alami juga melalui pasangan hidup saya, juga melalui orang-orang baik yang membantu kita. Mungkin dia bantu dengan sharing kehidupannya, mungkin dia juga bantu tatkala saya sakit. Dia tidak mau membiarkan misalnya suaminya sakit sendiri karena COVID misalnya. Suami atau istri akan berusaha untuk mendampingi suaminya ini, walaupun mungkin di situ ada sedikit juga persoalan dalam artian jangan-jangan nanti saya kena lalu saya mati lebih dulu dari suami saya. Beberapa waktu lalu ada yang sharing seperti itu, suaminya kena COVID Delta yang ganas itu, lalu istrinya berpikir bagaimana ya,
Dia mengatakan, inilah tulang dari tulangku. Dialah suami saya. Masa saat penderitaan begini saya lepaskan begitu saja? Tapi dia juga menyadari kalau saya membantu nanti, jangan-jangan saya kena juga. Tapi rupanya kekuatan kasih itu lebih kuat. Dan istrinya, berjalan bersama, mendampingi suaminya. Mendampingi secara artinya dari segi kesehatan, tapi dari sharing mereka bersama anak-anak, mereka tetapkan berdoa jam 3 pagi. Berdoa terus-menerus. Sambil melihat perkembangan suaminya itu. Ternyata dalam perjalanan waktu, ya istrinya juga kena. Tapi ya, cerita atau kisah ini boleh dikatakan happy ending lah. Dalam artian dua-duanya selamat. Walaupun melewati masa krisis karena COVID ini. Jadi disitulah saya melihat bahwa kasih seorang suami dan seorang istri satu kepada yang lain mengatasi keraguan-raguan atau mengatasi egoisme diri sendiri. Bisa saja ada suami yang kena lalu istri mengatakan, saya takut saya kena, ya sudah kamu urus sendiri. Saya isolasi sendirilah, tidak mau perhatikan dia. Ya di situ kadar kasihnya pasti diuji lah. Apakah seperti itu? Walaupun dalam hal ini tentu kita perlu bijaksana. Nah, saya melihat peristiwa itu sebagai peristiwa di mana orang mau berjalan bersama Kristus. Karena pada masa-masa sulit itu mereka berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Maka mereka minta doa kepada saya, minta doa kepada para romo, minta doa kepada suster, mohon suster doakan kami. Kami sedang menghadapi itu. Hanya orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang bisa melakukan itu. Dan ya seperti tadi saya katakan, happy ending bagi mereka, bahwa mereka akhirnya sembuh. Tentu ada juga yang akhirnya lewat menuju Bapa di surga. Dan di situ juga orang mengatakan, ya sudah, kami tidak mampu lagi. Walaupun kami berjuang, berusaha, biarlah dia kembali ke rumah Bapa. Jadi kalau ada yang meninggal di antara kita, ya kita katakan selamat jalan sobat. Kembalilah ke rumah Bapa abadi di surga. Amin. Berjalan bersama Kristus yang ditekankan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Dan itulah yang juga menjadi bagian dari perjalanan hidup sebagai suami istri. Dan yang ketiga, saudara-saudari, tadi dalam bacaan Injil, prinsip yang ketiga yang saya mau katakan di sini ialah tekad kita bahwa kita mau hidup bergembira dan bersukacita berdasarkan sabda bahagia Tuhan. Sabda bahagia Tuhan pada bagian yang lain tadi dikatakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Saudara dan saudari, kita mau membangun hidup dengan semangat sukacita, dengan semangat kegembiraan. Dalam bacaan Injil ini ditegaskan hal-hal yang berkenaan dengan pola hidup itu. Kebahagiaan tidak dicari. Yang kita perjuangkan ialah melakukan kebaikan, melakukan pelayanan penuh kasih. Dari karya-karya kebaikan itulah, dari pelayanan-pelayanan kebaikan itulah kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Bahwa saya boleh menolong sesama saya, bahwa saya boleh melakukan kebaikan kepada orang lain. Hidup saya tidak dikekang oleh keinginan saya sendiri. Dan dalam hal ini, saudara-saudari, memang dalam Injil tadi dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Yang dimaksudkan Injil ini bukan mau melanggengkan kemiskinan. Tidak. Jadi jangan karena kita salah baca Injil ini lalu mengatakan, oh ya kami hidup miskin sajalah karena sudah dikatakan dalam Injil ini. Tidak. Tuhan tidak menghendaki kita untuk hidup dalam kemiskinan terus-menerus. Dalam kemiskinan, dalam penderitaan, tidak. Yang mau dikatakan di sini ialah bahwa kita memiliki orang yang miskin dalam roh, dalam artian dia tidak mengandalkan kekuatannya, rohnya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia menjadi miskin dalam roh, dalam artian ya dia tahulah bahwa saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu dia terbuka kepada Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan sesama saya juga. Bukan berarti rendah diri juga, tidak. Dalam Injil kita ketahui bahwa Tuhan memberikan talenta kepada kita dan talenta itu harus dikembangkan. Maka jangan berpikir hidup dalam miskin berarti sudah kita melanggengkan kemiskinan yang ada. Kalau begitu iman kita bertentangan dengan perjuangan dunia ini yang mau menghapus kemiskinan. Yang mau menghapus kemiskinan karena kemalasan, karena keserakahan. Yang jelas di sini Tuhan menghendaki agar kita mengandalkan Dia, agar kita tidak menjadi manusia yang sombong karena kita punya kekuatan, miskin dalam roh di hadapan Allah. Jadi kita memang orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, kita bukan Tuhan. Karena itu kita mengandalkan Dia. Maka apa yang dikatakan hidup dalam miskin, berbahagialah kamu yang miskin, dalam artian berbahagialah Anda yang memandang dirimu bukan apa-apa di hadapan Tuhan, maka kembali kepada Tuhan. Berbahagialah Anda yang bangga dengan apa yang Anda miliki tetapi tidak menjadi sombong. Dan itu amat penting dalam hidup kita. Demikian juga dengan orang yang kaya. Kalau di sini dikatakan celakalah kamu yang kaya, tentu bukan berarti bahwa kita dilarang untuk berusaha untuk menjadi orang kaya. Harus berjuang agar kekayaan itu bisa juga dipergunakan untuk kepentingan yang baik bagi sesama kita. Tapi jangan juga kita berjuang menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan juga melepaskan istri, melepaskan suami demi mengejar kekayaan. Siapa tahu kalau saya menikah dengan orang kaya itu saya dapat juga menjadi hidup lebih baik daripada dengan suami saya yang mungkin sekarang tidak kerja gitu. Demikian juga sebaliknya. Bukan itu maksudnya. Jadi orang diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Kita bergembira, bersukacita berdasarkan sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara dan saudari, marilah kita merayakan hidup kita, merayakan pernikahan Anda sekalian, dan ingatlah bahwa pada satu waktu Anda memutuskan untuk mencintai dia ini sebagai pasanganmu hingga akhir kehidupanmu. Dan dalam melanggengkan, dalam melestarikan hidup perkawinan itu, baiklah kita memiliki prinsip-prinsip hidup Injili yang tadi saya sampaikan, dan yang Tuhan sendiri kehendaki agar kita menjadi orang yang mengandalkan Dia dalam hidup ini, agar kita meyakini bahwa bersama Kristus kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, dan yang terakhir bahwa kita mau menghidupi pernikahan kita dengan sukacita, dengan kegembiraan, karena Tuhan menyampaikan sabda-sabda bahagia yang menuntun kita. Tuhan memberkati.